Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah memasuki materi kelas 5. Jadi kita akan membahas materi tentang kemenangan di kota Mekah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Imania Utami dari kelas PGMIE semester 6. Jadi apa saja yang kita akan bahas hari ini? Ada 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua, menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathul Mekah. Yang ketiga, strategi Rasulullah SAW dalam Fathul Mekah. Yang keempat, keteladanan Rasulullah SAW dalam Fathul Mekah. Nah, sebelum kita masuk ke subbab yang pertama, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari Fathul Mekah. Jadi, Fathul Mekah itu artinya kemenangan di kota Mekah, dan Fathul Mekah itu terjadi pada 8 Hijriah. Jadi, sinopsisnya, singkat cerita itu, Fathul Mekah itu adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi atau tepatnya itu 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan itu bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Jadi nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana sih strategi Rasulullah itu kok bisa menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Jadi awalnya itu terjadi peristiwa Baitur Ridwan. Jadi Baitur Ridwan itu jadi pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah bertepatan tanggal 6 Maret 628 Masehi, Rasulullah SAW bersama 1.400 kaum muslimin hendak haji dan umroh. Nah, Baitur Ridwan itu pengertiannya merupakan janji sumpah setia kaum muslimin kepada Allah SWT dan Rasulnya untuk membela agama Islam. Dan Baitur Ridwan itu dilakukan di bawah sebuah pohon. Jadi ceritanya itu ketika Rasulullah ingin melaksanakan haji, agar tidak terjadi salah faham, jadi Rasulullah itu mengutus Utsman bin Affan agar menyampaikan maksud kedatangannya itu kepada kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Tetapi orang-orang kaum Quraisy itu tidak memperdulikan, dan justru kaum Quraisy itu menahan Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya kaum muslimin itu mendengar berita pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi kaum muslimin itu singkat cerita tidak terima ya, dan bertekad untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, ini kaum muslimin bertekad untuk menuntut balas dari berita pembunuhan Utsman bin Affan tersebut. Nah, kemudian mereka itu untuk sebelum menuntut balas kepada kaum Quraisy, mereka itu kaum muslimin di sini itu bersumpah setia kepada Rasulullah. Nah, dan juga pada sumpah setia ini kaum muslimin itu bertekad akan memerangi kaum Quraisy. Nah, di sini terjadilah Baitur Ridwan tersebut ini. Nah, kemudian dengan adanya Baitur Ridwan tersebut itu Allah meridhoi memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ini. Nah, selanjutnya penyebab yang selanjutnya yaitu perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini itu diawali dari ketakutan kaum Quraisy dengan adanya janji sumpah setia tersebut, yaitu Baitur Ridwan tadi. Nah, pada saat terjadinya itu kan kemudian mereka itu melepaskan Utsman bin Affan karena ketakutan tersebut. Lalu kaum Quraisy itu mengirim Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Jadi karena ketakutan tadi, kaum Quraisy mengirimkan Suhail bin Amr untuk perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Nah, itu disetujui oleh Rasulullah, maka muncullah
perjanjian ini namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi di dalam perjanjian Hudaybiyah ini itu ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak berkenan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Lalu yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Jadi sudah bisa dilihat dari keempat poin ini, perjanjian Hudaybiyah itu sepertinya sangat menguntungkan bagi kaum Quraisy dan sedikit menguntungkan untuk kaum muslimin. Tapi Rasulullah tetap menerima perjanjian tersebut karena Rasulullah sudah melihat peluang keuntungan bagi kaum muslimin, dan Rasulullah itu sudah menyusun strategi apa yang harus dilakukan setelah ini. Selanjutnya itu keuntungan perjanjian Hudaybiyah. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa perjanjian Hudaybiyah itu ada keuntungannya bagi kaum muslimin. Nah, keuntungannya itu diantaranya, nah yang pertama itu tidak saling menyerang selama 10 tahun. Jadi selama waktu 10 tahun ini itu tuh bisa dimanfaatkan gitu untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa ada gangguan atau rintangan dari kaum Quraisy. Terus yang kedua, boleh melaksanakan haji, berarti kaum Quraisy telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Walaupun hajinya itu yang diperbolehkan hanya 3 hari, tetapi ini tuh seperti secara tidak langsung kaum Quraisy itu seperti mengakui gitu kalau agama Islam dan kaum muslimin itu emang ada. Lalu yang ketiga, memberikan peluang Rasulullah SAW untuk memperkuat kaum muslimin. Jadi maksudnya itu orang-orang yang benar-benar kuat imannya itu tidak akan mungkin bergabung kembali gitu ke kaum kafir. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya di isi perjanjiannya kan, kalau yang kabur ke kaum orang muslim, yang kabur ke orang kafir itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi kalau orang kafir yang kabur ke kaum muslim itu boleh ditarik kembali oleh kaum kafir. Jadi ini tuh seperti tes gitu, siapa yang benar-benar kuat imannya. Terus yang keempat itu kafilah-kafilah yang telah lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak merasa takut untuk dihalangi. Jadi mereka itu sudah tidak merasa ada ancaman dari kaum kafir Quraisy karena adanya perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, dalam menjalankan perjanjian ini itu ada beberapa kendala yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang pertama itu kaum Quraisy menolak istilah Islam. Jadi maksudnya itu, sebagai contoh itu mereka meminta agar tulisan Bismillahirrohmanirrohim itu diganti menjadi Bismika Allahumma. Terus nama Muhammad Rasulullah SAW itu diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Nah itu mereka tidak mau menerima istilah-istilah Islam yang seperti itu. Tetapi Rasulullah itu tetap bersabar dan menerima usulan mereka. Jadi diterima gitu dengan baik oleh Rasulullah. Lalu yang kedua itu pelanggaran kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Yang berikutnya itu pelanggaran yang dilakukan kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Jadi awal mulanya itu baru 2 tahun kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy itu membantu Bani Khuza'ah melawan Bani Bakar yang masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Jadi perlu diketahui pada masa jahiliyah itu Bani Bakar dan Bani Khuza'ah itu tidak pernah berdamai. Mereka itu selalu bermusuhan. Jadi setelah adanya perjanjian ini,
Bani Khuza'ah itu menyatakan diri untuk masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin, tetapi Bani Bakarnya itu tidak terima. Nah, ini dibantu oleh kaum Quraisy. Padahal di dalam perjanjian itu sudah dikatakan bahwa mereka itu melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, tetapi baru 2 tahun sudah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Terus ini bagaimana Rasulullah itu tahu mengenai kejadian ini? Jadi ada seorang yang bernama Amr bin Salam Al-Khuzai itu melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Jadi peristiwa ini tuh terjadi di malam hari, sehingga itu banyak orang-orang Bani Khuza'ah itu yang tewas. Nah, isi laporan dari Amr bin Salam itu yaitu yang pertama, kaum Quraisy telah mengingkari perjanjian damai. Mereka ikut dalam penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Terus yang kedua, Bani Khuza'ah berada dalam pengepungan selama beberapa hari. Yang ketiga, Bani Khuza'ah banyak yang meninggal karena penyerangan tersebut. Lalu yang keempat, yang ketiga, isi pesan pilihan Rasulullah. Jadi maksudnya ini, setelah mendengar berita itu Rasulullah itu segera menyiapkan pasukan 10.000 orang pasukan itu untuk membantu Bani Khuza'ah. Nah, ini setelah itu gimana sikapnya kafir Quraisy? Nah, mereka itu ketakutan dengan jumlah pasukan yang sebanyak itu. Jadi mereka itu menghentikan bala bantuan kepada Bani Bakar. Lalu Abu Sufyan, seorang pemimpin kafir Quraisy, memohon maaf kepada Rasulullah dan mengharap agar perjanjian itu diperpanjang. Perjanjian yang dimaksud ya perjanjian Hudaybiyah itu. Tetapi itu ditolak oleh Rasulullah. Nah, isi pesan. Nah, kemudian Rasulullah itu memberikan pesan pilihan. Nah, pilihannya itu ada 3. Yang pertama itu kaum Quraisy membayar denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar. Lalu yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Kemudian kaum Quraisy itu memilih pilihan ketiga. Terus sebenarnya mereka itu menyadari bahwa pilihannya itu keliru. Jadi mereka itu mengirim Abu Sufyan kembali ke Madinah untuk memperbarui perjanjian dengan pihak kaum muslimin, tetapi Rasulullah itu menolak. Terus kaum muslimin itu sudah bersiap-siap di Madinah itu, mereka sudah bersiap-siap untuk membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Nah, lalu selanjutnya subbab yang kedua, cara menghindari pertumpahan darah pada peristiwa Fathul Mekah. Jadi di sini kita akan membahas tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah. Jadi kok bisa sih Rasulullah itu bisa menaklukkan kota Mekah tapi tanpa adanya pertumpahan darah satu nyawa pun gitu. Nah, yang pertama itu pemberangkatan pasukan. Jadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah yang bertepatan tahun 630 Masehi, kan Rasulullah bersama 10.000 kaum muslimin itu berangkat ke kota Mekah ya. Nah, tujuannya itu untuk membebaskan dan mengamankan kota suci itu dari kekuasaan jahiliyah kaum kafir Quraisy. Jadi di tengah jalan ada 2.000 orang ikut bergabung dengan Rasulullah. Jadi pasukan kaum muslimin itu mendapat tambahan pengikut gitu, 2.000 orang ikut bergabung dengan Rasulullah. Nah, mereka itu adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, Khalid bin Walid, dan Amr bin As, dan yang lain itu dipimpin oleh 3 orang itu. Lalu yang selanjutnya itu pendirian tenda untuk beristirahat. Jadi sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah itu memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di Murul Dahram.
Jadi para pasukan itu diperintahkan untuk mendirikan kemah dan mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat api unggun di sekeliling tenda. Nah, di api unggun yang dibuat oleh kaum muslimin itu terlihat berkobar gitu, berkobar terus mengepul di langit kayak gitu, asapnya mengepul sampai ke langit, lalu itu terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Terus bagaimana reaksinya kaum Quraisy itu melihat api unggun itu? Jadi mereka itu merasa khawatir ya dengan adanya, mereka mengetahui adanya kepulan asap itu. Nah, terus mereka itu menyelidiki apa yang terjadi. Lalu orang yang bernama Abu Sufyan itu menyelidiki perkemahan pasukan muslim. Tetapi Abu Sufyan ini tertangkap basah oleh penjaga kemah dan dihadapkan kepada Rasulullah. Setelah menerima saran dari beberapa sahabat, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah meminta Abu Sufyan kembali untuk memantau keamanan di Mekah. Oke, lanjut ke strategi selanjutnya. Jadi, strategi yang ketiga itu menyusun strategi. Jadi, Rasulullah itu menyusun strateginya dengan membagi pasukan. Pasukannya itu dibagi menjadi 4 pasukan. Nah, yang pertama itu dipimpin oleh Zubair bin Awam. Itu memimpin sayap kiri akan masuk ke Mekah dari sebelah utara. Lalu Khalid bin Walid itu memimpin sayap kanan akan masuk dari sebelah selatan, itu di bagian hilir. Lalu yang ketiga itu Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansor itu memimpin pasukan masuk dari sebelah barat. Terus yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah dan kaum muhajirin yang lainnya itu masuk dari bagian hulu, yakni dari Bukit Hind. Nah, terus strategi yang lain itu Rasulullah itu memberikan nasihat. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan, Rasulullah itu memberikan nasihat kepada pasukannya itu agar menghindari pertumpahan darah kecuali sangat terpaksa. Lalu baru kemudian pasukannya itu menuju ke posnya masing-masing. Nah, ini salah satu strategi Rasulullah untuk mengurangi sebisa mungkin tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi sebisa mungkin menghindari pertumpahan darah kalau memang itu tidak mendesak, seperti itu. Lalu strategi yang keempat, saat pasukan muslim memasuki kota Mekah. Jadi saat memasuki kota Mekah, mereka itu kaum muslimin itu mulai bergerak mendekati kota Mekah dengan mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, kalimat-kalimat itu seperti bergemuruh gitu, menggema di seluruh langit menuju kota Mekah. Jadi harapannya itu setiap orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, dan orang-orang di sekitar itu tuh di sekitar kota Mekah itu tersentuh dan menitikkan air matanya ketika mendengar suara atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pasukan kaum muslimin. Lalu kemudian itu juga berpengaruh ya untuk pasukannya. Nah, itu akhirnya orang-orang yang mendengar dan tersentuh itu mereka itu bergabung dengan pasukan muslim. Nah, semua pasukan muslim itu masuk ke kota Mekah dengan aman dan selamat, kecuali pasukannya Khalid bin Walid yang sempat mendapat perlawanan kelompok kafir Quraisy pimpinan Sofwan, Suhail, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi terjadi pertempuran kecil, itu akhirnya dapat diatasi. Setelah mengalami kalahan, kaum Quraisy itu kalah melawan Khalid bin Walid. Nah, kelompok kaum kafir yang melawan Khalid bin Walid ini itu melarikan diri. Nah, terus apa yang dilakukan Rasulullah ketika memasuki kota Mekah? Nah, ini Rasulullah itu menugaskan Abu Sufyan membacakan maklumat. Yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman.
Terus yang kedua, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Yang ketiga, barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman. Nah, setelah dibacakan maklumat ini, lalu bagaimana reaksi orang-orang Quraisy mendengar maklumat yang dibacakan oleh Abu Sufyan? Nah, jadi orang-orang Quraisy ini tuh melakukan sesuai dengan maklumat yang dibacakan oleh Abu Sufyan. Nah, akhirnya Rasulullah itu bersama pasukan Muslim itu dapat memasuki kota Mekah sebagai panglima yang bijaksana. Beliau memaafkan dan menerima mereka yang menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya beliau berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Jadi karena maklumat itu, banyak orang yang awalnya itu kafir masuk Islam dengan sukarela. Lalu strategi yang terakhir, yang kelima, itu membersihkan Ka'bah dari berhala. Jadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, sebelum pembersihan berhala, Rasulullah bersama sahabat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, selanjutnya Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk membersihkan Ka'bah dari berhala dan gambar berhala yang berada di sekitarnya. Jadi ini tuh dilakukan sehari setelah terjadinya maklumat tadi. Terus Ka'bah itu di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 berhala. Nah, terus besoknya yaitu tanggal 21 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah itu memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk memanggil umat Islam agar melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah mengerjakan sholat subuh itu, Rasulullah menemui orang-orang kafir Quraisy dan Rasulullah memaafkan dengan tulus segala perlakuan yang mereka lakukan dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Jadi Rasulullah memaafkan kaum Quraisy ya. Nah, setelah itu Rasulullah menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah itu kepada Utsman bin Tolhah. Jadi Rasulullah tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Beliau hanya ingin membersihkan kota Mekah dari berhala-berhala agar penduduknya tidak lagi menyembah berhala melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak saat itu mulai berbondong-bondong orang itu masuk agama Islam dan mengagungkan nama Allah. Nah, atas izin Allah itu Rasulullah itu berhasil membebaskan dan memenangkan kota Mekah. Nah, oleh sebab itu peristiwa ini itu disebut dengan Fathul Mekah atau bisa disebut dengan kemenangan kota Mekah. Nah, terus untuk mengenang kemenangan itu kita di malam Idul Fitri ya, umat Islam itu di seluruh dunia dianjurkan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Itu untuk mengenang peristiwa Fathul Mekah. Selanjutnya subbab yang ketiga yaitu strategi Rasulullah SAW dalam Fathul Mekah. Nah, ini ada yang tahu mungkin ini adalah seruan atau kalimat yang diucapkan siapa? Jadi kalimat ini itu diucapkan Rasulullah SAW saat berhasil menaklukkan Mekah ketika Fathul Mekah. Nah, jadi strategi yang dilakukan Rasulullah itu, yang pertama, Rasulullah SAW melihat banyak keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah itu telah merencanakan secara matang. Jadi diawali dengan kesepakatan Hudaybiyah yang ternyata itu sebenarnya itu banyak menguntungkan pihak kaum muslimin. Nah, Rasulullah itu sudah melihat gitu keuntungan besar dari perjanjian tersebut. Nah,
Jika perjanjian itu benar-benar ditepati, masyarakat akan hidup aman tanpa ada peperangan setidaknya selama 10 tahun. Nah, dan selama 10 tahun itu kaum muslimin itu dapat melakukan dakwah dengan leluasa. Namun pada akhirnya kan juga dilanggar oleh kaum kafir Quraisy sendiri, maka terjadilah opsi yang satunya, mesti opsi Rasulullah melakukan pembebasan kota Mekah itu. Nah, terus yang kedua yaitu mempersiapkan strategi untuk membebaskan kota Mekah. Nah, sudah saya katakan sebelumnya, jadi Rasulullah itu sudah memperkirakan strategi yang kedua jika perjanjian Hudaybiyah ini itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, Rasulullah itu sudah mempersiapkan gitu strategi untuk membebaskan kota Mekah. Terus di dalam Fathul Mekah pun Rasulullah itu berpesan agar menghindarkan pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini pesan-pesan Rasulullah. Jadi terdapat 3 pesan. Ya, pertama itu tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. Terus yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Dan yang ketiga itu membersihkan Ka'bah dari berhala. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga itu adalah memerintahkan Abu Sufyan untuk menjamin keamanan penduduk Mekah. Jadi keadaannya Abu Sufyan yang baru masuk Islam waktu itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjamin keamanan penduduk Mekah ketika beliau tiba di sana itu maksudnya di Mekah. Nah, agar aman, penduduk diminta untuk masuk rumahnya, masuk masjid atau menutup rumahnya. Setelah itu setelah berhasil menguasai Mekah, Rasulullah pun mengampuni mereka. Maksudnya itu orang-orang kafir Quraisy yang melakukan himbauan dari Abu Sufyan tadi. Terus akhirnya orang-orang itu berduyun-duyun masuk Islam. Nah, bagi yang menolak Islam dipersilahkan pergi dan mereka itu tidak disakiti seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dalam Fathul Mekah. Jadi dari peristiwa Fathul Mekah itu dapat diambil sikap-sikap positif Rasulullah yang bisa dicontoh untuk diterapkan di dunia sehari-hari. Nah, sikap keteladanan Rasulullah yang pertama yaitu sikap Rasulullah menerima kesepakatan Hudaybiyah. Jadi di mana waktu itu kaum muslimin termasuk Umar merasa bahwa perjanjian itu benar-benar merugikan gitu untuk kaum muslimin. Tapi Rasulullah itu melihat ada peluang menuju sebuah kemenangan untuk kaum muslim. Nah, itu memberikan teladan bagi kaum muslimin bahwa demi mendapatkan kemenangan itu maka diperlukan kesabaran dan strategi yang matang. Jadi kelemahan menjadi kekuatan, tantangan menjadi peluang dalam mencapai tujuan. Terus yang kedua, kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin atas penaklukan kota Mekah menunjukkan bahwa Allah akan selalu menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Nah, ini tuh juga bisa menjadi motivasi bagi umat Islam ya, agar selalu yakin dan optimis dalam memperjuangkan suatu kebenarannya. Jadi, kita sebagai umat muslim harus selalu yakin dan optimis. Dan yang ketiga, penyerangan terhadap musuh yang menyerang kaum muslimin atau mengkhianati perjanjian kaum muslimin diperbolehkan. Jadi pembebasan kota Mekah dilakukan Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah dilanggar kaum kafir Quraisy, menunjukkan bahwa penyerangan terhadap musuh yang menyerang kaum muslimin itu diperbolehkan, tetapi tetap diupayakan perdamaian. Jadi lebih diperbolehkan itu tujuannya itu agar mengurangi pertumpahan darah gitu. Jadi lebih diupayakan untuk berdamai saja. Terus yang
4, adanya hubungan diplomasi. Nah, ini tuh dilihat dari peristiwa ditugaskannya Abu Sofyan sebagai penjaga keamanan yang di kota Mekah itu, yang saya sebutkan sebelumnya, yang Abu Sufyan diperintahkan untuk memerintahkan warga Mekah untuk tinggal di rumah, masuk ke masjid. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya hubungan diplomasi. Lalu yang kelima, Rasulullah memiliki strategi yang jitu. Jadi siasat yang dilakukan Rasulullah dalam mengatur pasukan menjadi 4 kubu itu yang sudah disebutkan sebelumnya, itu menjadi contoh bahwa Rasulullah itu meraih kemenangan itu menggunakan strategi yang jitu, seperti itu. Lalu yang keenam, kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti sirna. Jadi hancurnya ratusan berhala yang telah lama bercokol di sekeliling Ka'bah itu menunjukkan bahwa suatu kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti akan sirna. Hal ini itu harus dapat memberi motivasi bagi para pelaku perjuangan kebenaran. Terus yang ketujuh, tidak memiliki rasa dendam. Jadi dibuktikan ketika Rasulullah itu memaafkan kaum Quraisy dan membiarkan mereka pergi. Jadi kan orang kaum Quraisy yang tidak mau masuk Islam kan dipersilahkan pergi oleh Rasulullah dan Rasulullah memaafkan mereka. Jadi bisa diambil keteladannya itu bahwa Rasulullah itu seorang yang pemaaf. Terus yang kedelapan, untuk meraih kemenangan diperlukan persatuan dan kesatuan. Nah, ini juga bisa dibuktikan dari ikut sertanya 10 orang pasukan, apalagi ditambah lagi 2000 orang yang dari orang-orang Mekah, masyarakat Mekah. Itu menunjukkan bahwa meraih kemenangan itu diperlukan persatuan dan kesatuan. Jadi harus kompak untuk meraih suatu kemenangan, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.